Kekalahan yang menghancurkan hati. Pelatih Malaysia hina timnas Malaysia U17. Kapan hal itu terjadi? Setelah timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Sekarang begini, coba deh kalian bayangin aja dulu ya, perasaan para pemain timnas Malaysia U17 yang telah berjuang keras, mengorbankan waktu, tenaga, dan air mata untuk mencapai tahap tertinggi, namun harus tersingkir oleh timnas Indonesia U17. Kekalahan yang menghancurkan hati ini memicu reaksi keras dari pelatih Malaysia yang merasa bahwa timnya belum cukup baik untuk bersaing di level tertinggi. Apakah ini akhir dari impian mereka untuk menjadi yang terbaik? Kita simak video berikut ini, silakan. Pelatih asal Malaysia, Sulaiman Husin, mengkritik timnas Malaysia U17 setelah Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 ke 2025. Sulaiman yang juga Direktur Teknis KLFA menyebut sepak bola usia muda Malaysia stagnan, sementara Indonesia sudah melangkah ke Piala Dunia. Sementara Malaysia masih mencari turnamen rendah dan belum mencapai kemajuan. Kontrol bola pemain saja masih belum benar. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Pelatih asal Malaysia yaitu Sulaiman Husin menghina timnas Malaysia U17 setelah timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur atau KLFA itu mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat ketika sang tetangganya yaitu timnas Indonesia U17 memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen cap ayam. Apa yang bisa diikuti minggu depan? Lemari trofi juga belum penuh, kontrol bola pemain masih naik sampai ke hidung alias belum benar atau mungkin bisa dikatakan belum becus ya. Tegas Sulaiman Husin di laman Facebooknya sambil menyertakan foto timnas Indonesia U17. Ini sentilan yang sangat pedas nih teman-teman. Ada 3 sentilan yang menurut saya sangat-sangat pedas. Yang pertama dicap ayam ya, cap ayam katanya. Masih mending kalau misalnya mie ayam, bisa dimakan enak, menghilangkan rasa lapar ya. Dan ini cuma cap ayam saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lemari trofi belum penuh, berarti prestasinya belum banyak, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, kontrol bola saja masih terkena hidung. Jadi mungkin ada temannya yang ketika mengumpan gitu ya, umpan lambung, tidak dapat dikontrol dengan baik sehingga masih terkena hidung. Ya bisa dikatakan belum becus atau belum benar ya. Jadi ada 3 sentilan yang sangat pedas yang disampaikan oleh pelatih asal timnas tersebut, yaitu Sulaiman Husin. Hasil yang didapat sepak bola Malaysia dan Indonesia memang mengalami perbedaan dalam beberapa tahun terakhir. Di level senior, timnas Indonesia tengah berjuang lolos Piala Dunia 2026. Ya, kemarin timnas Indonesia yang senior itu berhasil
mengalahkan timnas Bahrain dengan skor tipis yaitu 1-0. Sementara timnas Malaysia terhenti langkahnya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini target timnas Malaysia adalah lolos Piala Asia 2027. Turnamen yang sudah pasti diikuti oleh timnas Indonesia. Selamat untuk timnas Indonesia. Di level U17, timnas Indonesia dan Malaysia juga mengalami perbedaan nih teman-teman. Ya, perbedaan hasil pastinya. Ketika timnas Indonesia finish ketiga di Piala AFF U16 2024, Malaysia malah rontok di fase grup. Lanjut ke kualifikasi Piala Asia U17 2025, timnas Indonesia U17 finish sebagai runner-up grup G dengan 7 angka, sama persis dengan Australia di posisi puncak. Walhasil, Australia dan timnas Indonesia U17 lolos Piala Asia U17 2025. Kita kasih tepuk tangan dulu. Lalu bagaimana dengan timnas Malaysia U17? Skuad Harimau Muda julukan timnas Malaysia U17 hanya mengoleksi 1 angka dari 2 pertandingan saja, ya. Setelah kalah 0-2 dari Uni Emirat Arab U17, Malaysia U17 atau timnas Malaysia U17 ditahan Laos U17. Timnas Malaysia U17 pun gagal lolos Piala Asia U17 2025. Turut prihatin. Di sisi lain, timnas Indonesia U17 bersinar terang. Nah, mantap, sedap. Bersinar terang di Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos perempat final ya Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup C ketika baru menjalani 2 pertandingan. Top Marco top. Setelah menang 1-0 atas Korea Selatan U17, maksudnya timnas Korea Selatan U17 teman-teman ya. Timnas Indonesia U17 menggilas timnas Yaman U17 dengan skor 4-1. Keberhasilan lolos ke perempat final Piala Asia U17 juga berefek manis kepada skuad Garuda Asia. Timnas Indonesia U17 dipastikan ambil bagian di Piala Dunia U17 2025 yang dilangsungkan di Qatar pada 3-27 November 2025 kalau tidak salah ya. Menarik menanti aksi timnas Indonesia U17 di perempat final Piala Asia U17 2025 pada Senin 14 April 2025 malam waktu Indonesia Barat plus di Piala Dunia U17 2025 pada akhir tahun ini. Kita doakan semoga kedua timnas Indonesia baik yang U17 maupun yang senior selalu diberikan kesehatan, kekuatan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.